Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi Bapak Ibu ya. Di hari ketiga di webinar. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat untuk bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, tetap semangat ya. Saat ini Semangat dong, 112. Pak. Semangat. 112 yang bersama-sama. Di aula ini harusnya 200-an lebih ya. Jadi kita juga masih menunggu teman-teman lain yang masih dalam perjalanan online. Baik Bapak Ibu, sesuai penyampaian Ibu Ramawati, materi kita tentang kelas notebook, kelas di Teams. Bapak Ibu, kemarin saya pernah menyampaikan bahwa Teams itu adalah learning management system. Kalau Bapak Ibu pernah mengenal Edmodo, ya, Moodle, terus Kuiper, itu sama. Jadi dia mengatur bagaimana kita melaksanakan pembelajaran secara sinkron ataupun asinkron. Kalau seperti yang kita laksanakan sekarang ini sinkron, tatap muka. Meskipun kita lewat daring, tapi kita bertatap muka. Nah, kita juga bisa memberikan materi-materi asinkron. Jadi yang sudah ada di kelas itu dan siswa bisa akses materi itu. Ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah di Teams ini saya lihat banyak sekali fiturnya yang ada di LMS yang lain, tapi lebih mudah ketika kita menggunakan Teams. Jadi karena semua dikumpul di dalam Teams ini ya, kita nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana Teams ini memudahkan kita dalam pembelajaran baik dia sinkron maupun asinkron. Saya akan share ya, screen saya. Oke, Bapak Ibu, di Teams kita klik dulu Teams. Ya, saya akan buat, saya sudah buat ya kelas khusus untuk uji coba materi ini. Ini latihan kelas notebook, saya sudah buat sebelumnya. Nah, ketika pertama kali kita mau menggunakan kelas notebook, maka yang kita klik adalah di Teams di kelas kita, terus kita pilih kelas notebook. Menunggu. Nah, pertama kali kita gunakan Bapak Ibu, kita akan melakukan setup OneNote Class Notebook. Jadi akan muncul seperti ini, Bapak Ibu klik setup. Ada pilihan apakah menggunakan blank notebook atau from existing notebook content. Jadi kalau kita sudah pernah buat notebook sebelumnya, itu bisa kita ambil dari yang sudah pernah ada. Karena ini baru pertama kali kita pilih blank notebook. Nah ini Bapak Ibu, di
kelas notebook ini akan ada yang namanya kolaborasi, ya, collaboration space. Di sini guru bisa melakukan edit konten dan siswa juga bisa melakukan edit konten. Jadi siswa bisa memasukkan konten di collaboration space dan guru pun bisa memasukkan konten di collaboration space, ya. Melakukan edit, memberi stiker, ya, memberi emoticon juga bisa. Yang berikutnya content library. Nah, di content library ini hanya guru yang bisa melakukan edit konten. Siswa hanya bisa melihat. Ini kita gunakan ini untuk biasanya kita gunakan ini untuk materi. Jadi materi-materi e-book atau materi-materi pembelajaran kita itu bisa kita masukkan di konten kita. Karena ini siswa hanya bisa melihat tapi tidak bisa melakukan editing. Yang berikutnya ada student notebook. Nah, kalau di student notebook, guru itu bisa melakukan editing terhadap konten itu. Siswa bisa melakukan edit konten hanya di notebooknya sendiri. Jadi di notebook temannya dia tidak bisa. Hanya notebooknya dia itu dia bisa melakukan konten, melakukan edit, upload, ya. Tapi hanya punya dia sendiri. Nah, kalau guru dia bisa melihat semua konten siswanya. Semua konten siswanya dia bisa lihat. Dia bisa edit, dia bisa komentari dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi ada 3. Jadi ada collaboration space. Ini yang digunakan oleh semua, bisa diedit, bisa ditambahkan materi, semua bisa. Content library ini khusus untuk guru, dan student notebook itu khusus untuk siswa, dan guru bisa melihat semua notebook siswa, dan siswa hanya bisa melihat notebooknya sendiri. Kita next. Nah, ini sectionnya, ya. Di notebook itu secara default Microsoft Class Notebook memberikan 4 buah section. Ada handout, class note, homework, dan quiz. Bapak bisa menambahkan jika ingin ada yang ditambahkan. Misalnya di sini kita bisa tambahkan kegiatan ekstrakurikuler, bisa. Jadi kegiatan apa yang berhubungan dengan ekstrakurikuler nanti masuk di session yang ini. Atau apa saja, silakan. Ini saya biarkan dulu 4 session ini secara default, saya create. Ini akan dibuat kelas notebook untuk semua siswa yang ada di kelas kita. Jadi mungkin prosesnya agak sedikit lama kalau siswanya agak banyak, Bapak Ibu, ya. Di kelas ini saya hanya 2 siswa kalau tidak salah, saya buat contohkan. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu secara default. Nah, notebook, ya, ini tampilan notebook. Ini ada welcome to class notebook. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ini ada tanda panah, ya, open navigation panel. Ini, nah ini kalau kita klik akan muncul dia. Bapak Ibu bisa lihat yang pertama ada collaboration space, ada content library, dan ada siswa. Nah, di tim yang saya buat ini atau di kelas yang saya buat ini siswanya ada 2, ya. Saya pinjam temannya Pak Rahman Hiola dan Pak Septias Nugraha. Jadi kalau siswanya 30 berarti di bawah sini akan ada lagi nama-nama siswa. Sebanyak 30 siswa. Nah, yang pertama Bapak Ibu, di welcome class notebook ini yang tempat kita menaruh materi. Jadi Bapak bisa membuat materi di sini, dan ketika sudah di sini ini sudah kelasnya Bapak Ibu, artinya di sini Bapak Ibu bisa memasukkan materi apa saja. Yang pertama misalnya saya contohkan
Ini di welcome to class notebook kita edit ya. Misalnya materi pertama. Misalnya ini. Nanti secara otomatis judulnya langsung berubah. Bapak Ibu lihat ya. Ketika kita melakukan editing di sini, maka judul dari page ini langsung berubah juga sesuai dengan judul yang di sini. Oke. Nah, ini mungkin di bagian welcome ini Bapak Ibu bisa tambahkan tentang istikan tentang deskripsi ya, materi yang akan Bapak Ibu ajarkan ya. Jadi seperti itu. Ini saya contohkan. Saya akan menyisipkan gambar. Nah, untuk menyisipkan gambar, Bapak Ibu bisa ambil from file, from kamera, atau from online. Kalau kita punya komputer, misalnya kita menggunakan komputer yang bukan punya kita, ya misalnya kita lagi berada di lab komputer menggunakan komputer orang lain, berarti kita tidak punya stok gambar di komputer itu, kita bisa ambil from online. Dengan catatan dari kita masukkan sesuai materi kita. Kebetulan saya tadi menggunakan materi VLAN, maka saya cari VLAN. Enter. Materi tentang VLAN akan muncul. Bapak Ibu lihat, tinggal diambil saja. Misalnya ini, insert. Oke. Ini gambar yang tadi kita insert dari internet ya. Jadi saya ulangi, picture from online. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Nah, dia mengambilnya menggunakan search engine-nya punyanya Microsoft ya, yang Bing ya. Kalau di Google kan search engine-nya Android itu Google ya, punyanya Android itu Google. Kalau ini dia menggunakan search engine Bing ya. Tapi koleksi picture-nya juga hampir sama, banyak ya. Berikutnya, misalnya kita ingin memasukkan link. Jadi di sini kita masukin link, maka Bapak Ibu tinggal pilih nih, link ya. Link, Bapak Ibu tinggal tuliskan nama linknya. Dan address-nya tinggal dikopikan ke situ. Misalnya Bapak Ibu buka video di YouTube, copy address-nya, terus sisipkan dalam bentuk link di sini, itu bisa. Ya. Ini saya cancel saja. Atau Bapak Ibu ingin memasukkan audio sebagai ucapan selamat datang kepada peserta didik, itu juga bisa. Kita klik audio. Ini ya, pertama kali nanti dia akan seperti ini, kita allow. Terus akan muncul di sini audio recordingnya. Kita menunggu Bapak Ibu. Nanti tombol record ini akan aktif. Oh ya. Oh, jadi dia otomatis ya, begitu kita klik audio dia sudah langsung ngerekam ya. Jadi recordnya langsung ngerekam sehingga ini coba kita play.
Ya, ini ada play-nya. Ya, oke, jadi seperti itu. Saya ulangi saja. Saya insert yang baru, record yang baru. Jadi misalnya selamat datang adik-adik sekalian di mata pelajaran administrasi infrastruktur, dan hari ini kita akan mengenal apa yang namanya VLAN. Kita stop. Nanti audio itu akan ada di sini, dan ketika siswa masuk ke kelas notebooknya, dia akan melihat audio ini dan dia bisa mendengarkan audio ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Insert tadi. Berikutnya Bapak Ibu, link audio simbol. Nah, ini Bapak Ibu bisa memasukkan simbol ketika Bapak Ibu membutuhkan, tinggal dipilih saja. Matematik, ya, ini bisa teman-teman yang guru matematika bisa mengambil matematika di sini, ya, penggunaan apa namanya ini, penulisan equation, ya, equation. Ya, kalau tidak salah seperti itu namanya. Seperti ini misalnya, ya. Ini equation, ya. Ini tinggal diambil. Berikutnya emoji, Bapak Ibu, kalau ini sudah sering kita gunakan. Ya. Terus Office Add-in. Nah, ini Office Add-in ini tambahan, aplikasi tambahan yang disediakan oleh Microsoft. Tapi ini berhubungan dengan pengelolaan admin, ya, pengelolaan admin di akun kita. Kalau mereka sudah tambahkan, itu kita bisa melakukan apa namanya, penambahan add-in di sini, ya, di Office Store ini. Saya coba kira-kira akun kita diizinkan enggak untuk menambahkan. Nah, ini biasanya kalau seperti ini, administrator atau admin dari Office 365 belum melakukan konfigurasi untuk penggunaan Office Add-in, ya. Kita lewati dulu. Yang berikutnya Bapak Ibu bisa menyisipkan form. Bapak Ibu kalau sudah membuat atau ingin memasukkan apa namanya, collect data, ya, form, itu bisa kita sisipkan di sini, ya. Kalau misalnya ada pemeriksaan, kita mau buka ini saja, tinggal mau isi DP tanggal. Ada dua suara, Pak. Dengan kepala sekolah, belum kasih masuk nama kepala sekolah ini dengan guru-gurunya. Ya. Bisa di mute semuanya. Kalau di mute yang Total. Oke. Microsoft 365. Hah? Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu, ya. Tadi di sini. Oke, terus mana tuh, ya? Oh iya, di Teams, sorry. Teams kelas notebook. Oke, tadi kita masuk di insert, terus form, ya. Insert form. Nah, ini. Oh ya, ini kita diminta untuk sign in. Saya sign in dulu di form. Ini sudah. Form. Oke. Kembali lagi ke Teams. Coba lagi. Oke, sign in from this page.
Ya, nih. Jadi Bapak Ibu bisa menyisipkan form ya di form yang ada di sini. Terus kita buat new form misalnya. Terus baik, kita lewati dulu untuk menyisipkan form Bapak Ibu ya. Saya masih belum connect ini formnya dimasukkan di sini. Berikutnya stiker. Ini juga Bapak Ibu bisa menyisipkan stiker di kelas kita. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di menu draw ini kita bisa menggunakan ini untuk menggambar atau membuat tulisannya. Ini ada penghapus, pen, ya. Terus ada ini saya contohkan. Ini Bapak Ibu bisa buat koreksi penekanan ya. Terus menu view. Ini ada menu navigation panelnya. Terus ada Informs Reader ya. Terus ada reading view. Saya contohkan yang ini, Immersive Reader ya. Ini apa namanya? Semua siswa bisa menggunakan fasilitas ini. Ya, jadi kalau kita agak membacanya mungkin agak apa namanya, lagi ingin mendengarkan, maka kita gunakan ini. Maka dia akan membacakan untuk kita. Bahasa Inggris terdengar bagus ya, tapi kalau tulisannya bahasa Indonesia terdengarnya seperti orang bule yang ngomong bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa coba taruh tulisan di sini bahasa Indonesia, terus minta dibacakan ya sama immersive reader-nya. Nanti terdengar seperti itu. Yang berikutnya reading view. Reading view-nya nanti ini akan terlihat. Nah ini full ya reading view-nya. Menu-menunya akan apa namanya, menu-menunya akan dirampingkan ya. Jadi saya kembali lagi latihan kelas notebook. Berikutnya Bapak Ibu, kembalikan lagi tadi. Ya. Sekarang kita akan lihat dari sisi siswa, ya, Bapak Ibu. Tampilan di siswa seperti apa? Nah, ini saya sudah coba di salah satu browser yang ini. Ini saya minta login tadi sama Pak Rahman Hiola. Ini akunnya Pak Rahman Hiola. Terus masuk di latihan kelas, tim latihan kelas.
dan Pak Rahman Hiola akan masuk di kelas notebooknya, dia akan melihat yang saya buat tadi ya, sebagai guru, dan ini status dia sebagai siswa. Nah ini yang saya buat tadi akan muncul di kelas notebooknya Pak Rahman Hiola. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di Pak Rahman Hiola juga sama, ada collaboration space, ada content library, dan ada page-nya Pak Rahman Hiola sendiri ya, atau notebooknya Pak Rahman Hiola sendiri. Ini notebooknya yang Pak Rahman Hiola punya, ada quiz ya, ada handout seperti yang tadi ketika kita setting pertama kali, ada homework, dan ada kelas note-nya. Nah ini di welcome muncul nih tadi yang saya buat, guru buat, itu muncul di welcome tadi. Nah ini ya, mengenal film. Seperti yang saya sampaikan tadi, immerse reader-nya pun di Pak Rahman Hiola bisa digunakan ya, fasilitasnya bisa dimunculkan. Nah sekarang saya kembali lagi ke saya sebagai guru di Teams ya. Teams, oke. Nah kita akan coba yang namanya collaboration space. Yang di sini collaboration space ini yang apa yang kita edit di sini, di siswa pun mereka bisa melakukan editing ya. Jadi ini yang collaboration space. Terus yang content library itu hanya yang guru yang bisa melakukan editing. Yang di sini siswa tidak bisa melakukan editing. Saya contohkan misalnya ini. Saya tambahkan halamannya sebentar. Ini saya, oke. Sebentar, lambat ya Bapak Ibu ya. Content library, using content library, terus nah ini kita tambahkan halaman baru. Terus kita sisip lagi. Kita sisip gambar lagi saja, online, dan ambil gambar yang ini. Oke. Ya. Saya sudah masukkan salah satu gambar di content library, dan kita lihat dari sisi siswa. Ini Rahman Hiola content library. Sudah ada velang. Nah, di sini Pak Rahman sebagai siswa dia tidak bisa melakukan editing, dia hanya bisa membaca saja. Ya, ini saya coba untuk edit, tidak bisa ini. Jadi yang bisa melakukan editing di sini di content library ini hanya
guru. Nah, kalau di collaboration space ini siswa Pak Rahman Hiola, ini dia bisa melakukan editing ya. Ini dia bisa melakukan editing di sini. Gambar ini misalnya dihapus. Nah. Dia bisa insert emoji. Oke, kita lihat dari sisi guru. Kita lihat dari sisi guru. Rahman Hiola di collaboration space dia melakukan ini. Rahman Hiola editing ya, melakukan editing. Ini di kita di guru ya. Berikutnya Bapak Ibu, tadi kalau kita di Rahman Hiola, ini Pak Rahman tidak bisa melihat siswa yang lain ya, Pak Sandy. Jadi dia hanya melihat punya dia sendiri. Kalau kita sebagai guru di Teams, kita bisa lihat ada Pak Rahman Hiola dan ada Pak Sandy Nugraha. Jadi kita bisa lihat notebook dari Pak Rahman dan notebook dari Sandy Nugraha. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin memberikan tugas rumah ya, homework ya ini. Tugas rumah ke Pak Rahman Hiola dan ke Pak Sandy. Kalau hanya 2 orang seperti ini bisa ya, tinggal kita buka satu-satu, copy paste. Tapi bagaimana kalau siswa kita 30 orang? Apakah kita harus copy paste satu-satu? Nah, ini ada fasilitasnya ya Bapak Ibu ya, oleh kelas notebook untuk memudahkan kita dalam memberikan tugas atau kuis didistribusi sekaligus ke seluruh siswa kita. Ini di bagian kelas notebook ya. Jadi kalau di menu-menu ini kita pilih kelas notebook. Nah, ada yang namanya distribusi page ya, distribusi page. Ada juga yang namanya distribusi session. Ya, jadi kita bikin session di sini, kita beri nama apa, terus kita distribusi langsung masuk ke semua kelas notebooknya, langsung masuk di semua notebook peserta didik. Atau kita copy to content library, nanti semua akan masuk di content library. Ya. Terus kita memberikan review terhadap pekerjaan siswa. Kalau tadi kan, ya ini misalnya siswa sudah membuat tugas dan kita mau memeriksa, ini kita diberi jalan pintas ya untuk mereview ya, atau melihat pekerjaan siswa itu melalui ini, menu ini ya, review student work ini. Terus ini untuk pengaturan ya notebooknya. Kita coba dulu satu, pertama distribusi halaman ya. Ini untuk ini saya akan bikin homework ya, tugas rumah. Jadi saya pakai di collaboration space ini, saya bikin yang baru, page yang baru. Saya tulis tugas 1 misalnya. Misalnya sudah contoh seperti ini ya. Nah, tugas ini akan kita distribusi ke notebooknya peserta didik, ke bagian session homeworknya ya. Nah, oke, kita akan distribusi page ini. Jadi tugas ini kita akan distribusi page. Diklik, nanti akan muncul sebelah sini. Nah, di mana? Di homework ya. Kita pilih homework ini.
Kalau sudah tertanda seperti ini, distribute ya. Langsung klik saja distribute. Nah, ini prosesnya tergantung banyaknya siswa. Kalau siswa kita 30 mungkin kita bisa nunggu sebentar, dan juga tergantung koneksi jaringan kita ya. Ini dia sementara tugas 1 didistribusi to all student, homework latihan kelas notebook ya. Kita nunggu. Ini karena hanya 2 siswanya, cepat ya, agak cepat. Oke, kita close saja ini. Nah, sekarang kita lihat dari sisi peserta didik. Boleh kita lihat dari sini dulu ya. Homework sudah ada tidak di Pak Rahman Hiola? Tuh, sudah ada Bapak Ibu, tugas 1 ya. Sudah ada perintahnya di sini. Di Pak Sandy ada tidak? Kita lihat homework. Tugas 1 sudah ada ya. Ini. Jadi ini yang diberikan kemudahan kita dalam melakukan distribusi. Jadi kita bisa melakukan distribusi terhadap halaman ya, atau ke semua peserta didik ya, ke semua siswa. Bisa juga kita melakukan individual distribusi, misalnya ke beberapa siswa. Misalnya dari 30 siswa hanya 5 orang siswa yang akan kita berikan tugas. Itu kita menggunakan menu individual distribusi. Atau grup distribusi, kita bikin grup lagi dari siswa kita yang misalnya 30 orang, kita bagi lagi ke dalam grup-grup kecil dan kita berikan tugas menggunakan grup distribusi. Oke, sekarang kita lihat dari sisi siswa. Nah, di Pak Rahman Hiola ini ya, Rahman Hiola, kita lihat sudah ada tidak tugas? Oh, sudah ada, muncul di sini tugas 1. Unduh tutorial VLAN di YouTube, sematkan di notebook masing-masing, notebook kelas ya maksudnya ini ya. Nah, nanti Pak Rahman Hiola akan menjawab tugas ini. Dia akan menjawab, dia akan insert video ya. Misalnya dia akan insert attachment ya, atau dia akan insert video yang diminta di sini linknya. Berikutnya Bapak Ibu, di activity ini juga akan ada pemberitahuan bahwa ada aktiviti dari Pak Rahman Hiola ya. Sebentar, kembali lagi ke kelas notebook. Ya. Sama dengan kuis juga seperti itu. Sebentar, kembali lagi sini. Oh, ini yang ulang sebentar. Ini kelas notebook, ini. Nah ini, misalnya ini tugas 1 ini Pak Rahman Hiola menjawab. Dia menyisipkan picture misalnya atau link ya. Tutorial VLAN diambil dari YouTube. Kita buka dulu YouTube sini. Nah ini misalnya ini YouTube-nya ada ini.
tutorial pelan. Ini atau ke sini lagi. Ya, misalnya yang ini aja. Apa ini ya? Saya bukan robot. Mobil. Buka di sini aja. Jalan coba yang ini ya, kita ambil anunya, salin URL videonya. Terus kita masukkan di sini tadi pekerjaannya Pak Ramaniola yang ini ya, tambahkan di sini. Nah ini jawaban Pak Ramaniola. Jadi kalau diklik ini akan masuk ke apa namanya YouTube tadi. Mana tadi ya? Salin URL video. Link. Kontrol. Ya. Nah, kita lihat dari sisi guru ketika dia sudah menampilkan jawabannya ini tutorial pelanya YouTube. Ini. Kita lihat di kita sisi guru Pak Ramaniola. Di home mode juga satu. Nah, ini sudah ada tutorial pelanya. Nah, ini bisa langsung kita komentari. Ya. Misalnya videonya bagus ya. Tepat waktu. Kita beri komentar, terus kita berikan kita insert stiker misalnya untuk memberikan feedback karena sudah membuat tugas ya. Misalnya ini ya. Nah oke. Kalau kita lihat dari sisi Pak Ramaniola sebagai peserta didik, nah sudah ada komentar dari gurunya, video bagus, tepat waktu menyelesaikan tugas Pak Rahman, dan diberikan stiker. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kelas notebook Learning Management System di Teams yang ini, kelas notebook saya kira ini materinya. Insya Allah Bapak Ibu jika ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan kembali, bisa kita diskusikan setelah ini. Yang lainnya mungkin akan Bapak Ibu temukan ketika Bapak Ibu mulai mencoba untuk membuat kelas notebook masing-masing. Saya kira kita semua sudah kemarin sudah membuat kelas ya, semua sudah membuat kelas yang ada siswa 10 orang, termasuk saya juga ada di situ sebagai siswa. Nanti setelah ini Bapak Ibu silakan buat kelas notebooknya ya, dan ditambahkan materi yang diampu masing-masing, terus diberikan collaboration space-nya diisi, konten library-nya juga mungkin perlu diisi, dan ditambahkan yang lainnya ya. Misalnya di handout, quiz, atau di kelas note-nya.
Baik Bapak Ibu, saya kira itu materi tentang kelas notebook. Silakan nanti setelah ini kita bisa berdiskusi untuk lebih mengenal lagi tentang ini kelas notebook. Saya kira itu Ibu Rahmawati, saya kembalikan ke Ibu Rahmawati. Oh ya, atau ke Pak Afandi untuk membuka sesi tanya jawab ya. Pak Afandi monitor? Pak Afandi? Halo Pak Afandi? Pak Afandi tidak monitor Ibu. Baik Bapak Ibu, karena Pak Afandi juga belum monitor, saya lanjutkan. Silakan yang mau bertanya. Ini sudah ada 5 orang, 6 orang yang mengajukan tangan. Saya ambil dari paling atas Pak Arifudin. Ya, Pak Arifudin, monitor Pak Arifudin. Silakan diaktifkan mic-nya. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi yang mau saya tanyakan ini Pak, apakah kelas notebook itu semacam apa ya, tempat untuk menaruh materi ya? Bagaimana Pak, tempat Kayak untuk? Kayak LMS begitu? Iya. Oh. Iya. Jadi terus untuk penilaiannya nanti Pak, apakah otomatis tersimpan ataukah kita harus manual rekap? Misalnya disisipkan latihan atau PR? Ya. Ada lagi Pak? Cukup Pak. Makasih. Nanti saya explore, belajar. Oh iya, oke Pak. Ya, karena ini semuanya tersimpan di cloud, jadi Bapak Ibu, apa perubahan yang kita lakukan saat ini, misalnya saya mengetik selesai saya enter, itu semua langsung tersimpan. Nah, rekapannya juga ada. Jadi kita sebagai guru kita bisa mengambil rekapan untuk semua pekerjaan siswa itu. Jadi bisa diambil Pak rekapannya. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Trainer kita Pak Edi, mohon maaf ya. Ada sedikit trouble tadi jaringan ya. Berikut kita masuk pada sesi pertanyaan ya Bapak Ibu. Di sini terlihat ada beberapa yang sudah mengancungkan tangan. Saya pilih dari Rizky Hernando. Rizky Hernando, silakan on-kan mic-nya ya. Silakan bertanya. Halo, selamat pagi Pak. Halo. Ya, pagi Pak. Halo. Silakan Pak. Ya. Izin bertanya Pak Edison. Ya Pak Rizky ya. Itu kan apa ada notifikasi Pak kalau tugas-tugas yang dari siswa itu udah dikerjakan kalau kita di sisi gurunya gitu, atau harus cek satu-satu ke siswanya? Oh iya. Itu aja Pak. Itu aja ya. Ya, makasih Pak. Ya. Notifikasi memang kita bisa lihat di activity ya. Nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai pengatur ya, admin di akun sekolah, itu bisa kita atur itu untuk notifikasi apapun itu ya. Jadi siswa melakukan apapun itu bisa kita buat untuk mengirim notifikasi ke gurunya. Oh, tadi saya lihat di sisi ini akun yang kita gunakan, tadi saya coba lihat Pak Rahman sebagai siswa ketika saya melakukan tugas. Kita lihat ada tidak notifikasi yang mengatakan kalau ini saya lihat
belum muncul notifikasinya ya. Belum muncul di sisi siswa, dan kalau di guru pun di tim saya lihat ketika saya membuat kelas tim tadi, ini sepertinya perlu diatur lagi Pak di pengaturan notifikasinya. Tapi saya kira itu bisa Pak. Nanti sebentar kalau ketemu saya akan contohkan. Ya barangkali itu Pak. Ya, terima kasih Pak Edison. Ya Pak. Oke, barangkali ya Pak Rizky Hernando ya sudah jelas ya. Terima kasih. Kemudian kita masuk pertanyaan yang sudah mengancungkan tangan. Saya pilih Reni Agustina ya. Silakan on-kan mic-nya ya, Bu Reni. Bu Reni Agustina. Oke. Bu Reni Agustina, silakan on-kan mic-nya. Oke, Bu Reni, silakan bertanya. Oke, bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Edison, ini saya pakai akunnya Bunda Reni karena di akun saya sinyalnya lagi gangguan. Siap. Jadi saya mau bertanya nih Pak, saya dengan Pak Akram dari Lombok. Ingin bertanya bagaimana sih caranya untuk menggunakan notebook ini untuk pembelajaran di kelas, terutama untuk kita mengajar, untuk mengirimkan linknya itu ke siswa Pak. Contohnya misalkan kita mau mengajar sambil sambil menjelaskan materi kita gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mungkin saya masih kurang paham tadi Pak untuk menjelaskan mengirimkan tugas ke kelompok-kelompok kelas itu Pak. Dan apakah semua guru bisa melihat di kelas itu? Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak. Dengan Pak siapa tadi Pak ya? Pak Akram Pak. Pak Akram ya Pak Akram. Tadi yang pertama di grup ya, pertanyaannya Pak Akram. Iya Pak. Iya, saya buka di kelas notebook. Yang pertanyaan pertama tadi, bagaimana kita membuat Mengirimkan linknya Pak. Nah, mengirimkan link tentang kelas notebook ini kepada siswa. Jadi yang jelas bahwa semua siswa itu harus sudah punya akun Office 365. Dan kalau Itu dapat, intinya. ya, kalau dapat mereka harus sudah menginstal aplikasi Teams di handphone masing-masing. Jadi mereka sudah punya aplikasi Teams di handphone masing-masing, sehingga ketika ada perubahan, ada tugas dari kita, guru memberikan tugas di apa, itu akan ada pemberitahuan di Teams-nya bahwa ada tugas dari guru. Jadi seperti itu Pak. Dengan catatan siswa tersebut sudah masuk di kelas kita. Ya. Jadi ketika kita membuat tim, maka siswa itu sudah sebagai siswa di kelas kita. Sehingga ketika kita membuat kelas notebook, kita memberikan materi, semua siswa yang ada di situ akan melihat ada materi baru atau ada tugas baru. Siap. Jadi seperti itu Pak Akram. Terus untuk grup ya tadi ya, kelas notebook untuk grup. Ya, untuk grup distribusi page-nya itu yang ini, grup distribusi, kita klik. Ini sebentar saya share screen dulu ya. Nah, ini kelas notebook sudah muncul ya? Sudah Pak, Layar saya sudah muncul. Oke, kelas notebook, kita pilih distribusi, terus kita pilih grup distribusi. Ya. Ya, ini grup yang kita bentuk. Jadi misalnya di kelas kita ada
lebih dari misalnya 30 orang ya, misalnya kita bagi dalam 5 kelompok. Nah, di kelompok-kelompok itu yang bisa kita distribusikan tugasnya. Jadi tidak ke semua siswa ya, tapi di kelompok-kelompoknya. Ini kita pilih new group. Ini karena siswa saya hanya 2 di kelas ini ya, jadi grupnya misalnya kelompok 1. Kelompok 1, ini kita tandai. L1. Nah, ini. Tandai misalnya kelompok 1 Pak Rahman Hiola dengan Pak Sandy. Ini kita save. Kalau misalkan gini Pak, kalau misalkan Ya. kita sebagai kepala sekolah untuk melihat semua tugas siswa itu bagaimana Pak? Sebagai kepala sekolah, Ya, bisa Pak. Kita Kita tapi dari menggunakan sisi admin adminnya, dari sisi adminnya untuk melihat itu. Dari sisi administrator Office 365 di akunnya sekolah itu. Bisa kita tapi ambil semua. nggak bisa dilihat dari akun guru ya Pak ya? Kalau akun guru kan kecuali kepala sekolah punya password akun gurunya. Dia harus masuk sebagai Guru itu. guru tersebut kan untuk menggunakan kelas notebooknya guru tersebut. Siap Pak. Iya, tapi kalau dari sisi admin bisa dilihat admin, maksud saya yang adminnya dari Office 365 itu bisa diambil reportnya, semua bisa untuk dilaporkan ke kepala sekolah. Misalnya guru A sudah sampai tahap ini pembelajarannya seperti itu bisa. Oke, Saya kira Pak. itu Pak ya, Pak Akram ya. Oke, Pak. Ada lagi? Cukup Pak, cukup. Oh iya, silakan Pak Pandi. Oke, terima kasih ya Pak Arkam yang sudah mengajukan pertanyaan. Sekiranya sudah jelas ya. Kemudian kita masuk pertanyaan dari Anas Al-Khwarizmi ya. Anas Al-Khwarizmi ya, silakan on-kan mic-nya Pak Anas. Sudah Pak, hadir Pak. Oke, silakan dengan pertanyaannya Pak Anas. Tadi kan saya nyoba-nyoba explore di Classnote. Mulanya tuh bingung Pak, harus tekan yang mana Pak? Bisa dengar Pak suara saya? Maaf Pak Anas ya, suaranya tolong diperbesar sedikit ya, terlalu kecil. Oke. Bisa dengar nggak Pak? Oke, mantap. Oke, jelas. Oke, silakan dengan pertanyaannya. Pas saya mau mengawali membuka kelas notebook, saya masih belum bisa kebuka Pak. Apa kita nanti nyari di aplikasi EduClass Notebook OneNote atau gimana Pak? Pas saya nyoba awal-awalnya kok pengen nyoba bikin kok kayak belum bisa kebuka gitu Pak. Bisa jelas Pak suara saya? Oh iya panas ya, iya jelas ya. Saya share screen saya masih di layar Bapak Ibu ya, masih ya? Masih Pak. Masih. Bisa. Masih ya. Ada Pak Kelas Edi. notebook ini memang Bapak Ibu, kelas notebook itu bisa kita akses melalui Teams. Jadi secara otomatis di tabnya ini, di tabnya Teams itu sudah ada kelas notebook. Nah, dia bisa juga kita akses melalui portal office.com ya. Kalau Bapak Ibu buka portal office.com. Ini misalnya Ini ada di sini dia kelas notebooknya. Nah ini, jadi ada aplikasinya berdiri sendiri juga bisa ya, tanpa melalui Teams. Tapi biasanya kalau saya menggunakannya di dalam Teams ya. Nanti kita buka Teams, ada tab kelas notebooks. Tapi kalau Bapak Ibu buka di portal office.com, ini kalau kita buka melalui sini juga bisa kelas notebook. Nanti dia terbukanya di browser ya, akan terbuka di browser.
Nah, ini sinkron Kalau Bapak yang- Ibu, apa yang di sini dan yang di tim sini sama ya. Ya, seperti ini tampilannya. Kita buat kelas notebooknya ya. Ini nama kelasnya, kita next ya. Tapi ini dia di aplikasi di browser ya. Ini saya contohkan ya, misalnya kelas A, next. Ini seperti tadi pada saat kita ngeset, ya, ada pemberitahuan seperti ini. Kita next. Ini kalau kita ingin memasukkan guru yang lain, ini kita lewati. Ini siswa. Jadi kita harus masukkan akun siswa satu-satu ya. Misalnya tadi Pak Rahman. Ini Rahman Yola tadi. Terus Trias Nugraha. Ini Pandi Bagu. Nah, ini. Nah, ini next. Ini juga sessionnya yang tadi sama. Kita next. Kelas A namanya dan ini kita create. Bedanya dengan Teams itu kalau di Teams kita tidak perlu lagi masukin siswa karena kita sudah buat kelas sebelumnya di Teams ya. Jadi siswa yang ada di kelas itu yang dibuatkan notebooknya. Nah, kalau kita buat pakai browser ini kita harus masukin dulu satu-satu siswanya. Ini sudah jadi kelas notebooknya. Dan kita bisa kembali ke home. Ini kalau kita mau konfigurasi lagi kelasnya. Ini yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Ini ketika kita mau tambahkan lagi siswa di kelas notebook kita. Dan atau kita mau tambahkan lagi guru. Jadi seperti ini. Memang paling bagus kita menggunakan itu langsung di Teams, Pak. Langsung di Teams sehingga karena ini saya aktif, Bapak Ibu lihat ya. Saya aktif di kelas ini. Ini kan Teams ini kan ini kan kelompok-kelompok ini bisa jadi kelas ya. Kelas-kelas yang kita buat Bapak Ibu. Ini contohnya yang sudah ada peserta didiknya. Ini manage team. Ini ada 2 peserta didiknya sehingga ketika kita membuat kelas notebook terhadap tim ini itu otomatis siswa yang ada di sini itu yang akan masuk di kelas notebooknya. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi siswa. Nah, kalau misalnya saya buat kelas notebook di grup kita atau di aula, maka semua ini kalau saya aktifkan kelas notebook di aula, maka semua teman-teman ini yang 246 ini itu akan muncul kelas notebooknya di Teams masing-masing. Tadi saya contohkan hanya di kelas kecil saja biar prosesnya lebih cepat. Saya kira itu Pak. Jadi sebaiknya kalau kita menggunakan kelas notebook itu melalui aplikasi Teams. Mungkin itu Pak. Pak Fandi silakan. Oke, Bapak Ibu, sekiranya sudah jelas ya Bapak Ibu. Oke, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10:19 ya Bapak Ibu. Jadi kita akan masuk pada materi berikut yang dibawakan oleh Bu Rahma. Materinya tentang sway ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi sway yang akan dibawakan oleh Bu Rahmawati,
saya akan mengizinkan satu pertanyaan ya. Cukup satu pertanyaan saja ya Bapak Ibu, jangan terlalu panjang-panjang ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 19 menit ya. Jadi saya pilih Rizky Hernando ya. Rizky Hernando, silakan on-kan mic-nya ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Rizky Hernando. Oke. Monitor Rizky Hernando, Pak Rizky. Oke, kita alihkan ya. Kita alihkan ke pertanyaan dari Firdaus ya. Bapak Firdaus. Monitor Pak Firdaus. Iya. Oke, bismillah Pak Firdaus. Iya. Silakan ajukan pertanyaannya. Pertanyaan jangan terlalu panjang ya, cukup pendek-pendek saja ya. Karena kita akan masuk pada materi kedua ya, materi sway ya. Dipersilakan ya Pak Firdaus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf tadi Pak Edi tadi jaringan kendala jaringan, saya tidak bisa melihat materi awal Pak Edi. Oleh karena itu tolong kirimkan videonya ya Pak ya. Jadi materinya sudah bagus. Terus yang kedua Pak, untuk membagi linknya, kita cukup membagi link kelas tim yang kita buat kemarin ya Pak ya, untuk masuk ke kelas notebooknya. Iya, halo Pak. Itu aja Pak. Halo? 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 Ya, ya. Ya Pak. Ya. Sudah bisa diterima pertanyaan saya Pak? Ya, tadi yang kedua itu bagaimana Pak? Linknya, link. Untuk membagi linknya itu apa cukup kita membagi link kelas yang kita buat pada tugas pertama itu Pak, untuk masuk ke kelas notebook. Oh iya, ya. Ya Pak. Oh iya. Ya. Link untuk kelas, oke. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita akan membagikan link kelas, maka peserta didik itu sudah punya akun Office 365. Jadi itu ya, sehingga lebih memudahkan. Kalau mereka menggunakan akun di luar Office 365, sebenarnya bisa sebagai tamu masuk ke dalam kelas kita, tapi agak terbatas mungkin dalam pengelolaannya. Jadi alangkah baiknya kalau kita di sekolah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi besok tentang deploy Office 365, bagaimana membuat atau mengajukan akun ke Microsoft, bagaimana melakukan setting terhadap akun Office 365 di sekolah, dan bagaimana mengajukan akun tersebut ke Microsoft. Dan itu gratis Bapak Ibu. Kita tidak perlu biaya tambahan ya untuk pengajuan akun ke Microsoft, akun Office 365. Nah, ini saya contohkan misalnya di Teams ini yang tadi saya buat latihan kelas notebook. Ini kalau kita ingin siswa untuk masuk ke tim kita, itu kita bisa menggunakan ini. Jadi di kelas notebook ini ada more optionnya. Terus kita pilih get link to team ya. Get link to team. Nah, ini link ini kita copy dan link ini yang kita sebarkan ke peserta didik. Linknya panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa persingkat nanti ya. Bisa menggunakan s.id untuk mempersingkat link ya. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Alamatnya s.id, Bapak Ibu tinggal masukkan link terus disingkatkan. Sebaiknya kalau s.id Bapak Ibu masuk ya
login dengan akun Google ya. Dengan akun Google. Sehingga apa-apa yang pernah Bapak Ibu buat sebelumnya itu bisa Bapak Ibu ambil lagi ya. Itu kalau kita menggunakan login. Nah, ini tadi link yang panjang itu kita sematkan di sini ya. Nanti sama SID akan disingkat ini. Ini akan disingkat menjadi IPXPZ. Ini kita ganti. Misalnya kelas hanya kelas saya TKJ misalnya. TKJ 1. Kelas TKJ 1. Nah, ini ganti, kita klik di sini, maka dia linknya berhasil. Nah, setelah ini baru kita salin. Nah, hasil link ini yang kita bagi ke peserta didik, bisa menggunakan grup WA atau dibagi di mana? Misalnya kalau mereka tergabung sebelumnya di aula atau di Teams yang lain, itu link itu bisa kita bagikan. Linknya sudah singkat ya, jadi sudah jadi kelas 11 kelas TKJ 11.1, jadi sudah singkat nih. Nah, kalau kita bagi menggunakan link, setiap kali peserta didik akan masuk ke kelas kita, itu akan muncul di kita persetujuan untuk mengizinkan mereka masuk. Akan muncul seperti itu, sehingga kita bisa lihat, oh iya ini betul siswa kita, jadi kita izinkan. Oh iya ini betul siswa kita izinkan. Jadi kalau ada 30 orang, maka akan ada 30 permintaan untuk masuk ke kelas kita. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu merasa agak sedikit repot dengan seperti itu, Bapak Ibu bisa menggunakan kode. Dengan menggunakan kode, jadi kalau kita klik ini more option, kita manage team, terus di sini ada setting, tim kode ini kita buat. Nah, kalau menggunakan kode ini, asal mereka pakai kode ini saja, mereka langsung masuk ke kelas tanpa harus ada persetujuan dari kita. Tapi kita, siapapun yang punya kode ini, dia bisa masuk di kelas kita. Siapapun, jadi asal dia punya kode itu, dia masukkan ya, misalnya ini saya contohkan. Terus dia di luar Teams ini dia klik ini join and create team, terus dia ini join team dengan kode, masukin kode di sini join team, maka dia akan masuk di kelas kita secara otomatis. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan yang mana. Kalau menggunakan yang link, Bapak Ibu akan menerima permintaan untuk menyetujui mereka bergabung di kelas. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan kode, maka asal mereka punya kodenya, mereka akan langsung masuk ke dalam kelas tanpa harus ada persetujuan dari Bapak dan Ibu. Saya kira itu Pak. Jadi kalau perbedaannya itu, kalau kita pakai link, nanti Bapak akan muncul persetujuan. Persetujuannya nanti di mana? Akan muncul notifikasi. Ada permintaan bergabung di kelas kita. Nanti Bapak Ibu klik manage team ini, nanti di sini ada ini. Nah, ini pending request ini. Akan muncul di sini nama-nama siswa yang minta untuk bergabung di kelas kita. Nanti tinggal kita izinkan. Jadi seperti itu. Masuk. Saya kira itu Pak. Saya kembalikan lagi ke Pak Afandi. Pak Afandi, kita masih ada waktu ini untuk merampungkan kelas notebook ini sambil Ibu Rahmawati juga menyiapkan sway-nya. Oke, baik, terima kasih. Oh, iya. Terima kasih trainer kita. iya. Oh iya. Jadi kita masih ada waktu Pak Afandi untuk merampungkan kelas notebook karena memang sesuai matriks kelas notebook itu materi kita berdua Pak Afandi dan itu jatahnya 2 jam Pak Afandi. Oke, Soalnya bisa siap. kita rampungkan Oke, kita maksimalkan ya. Oke. Nah, untuk kelas notebook. Oke, berikut ya. Juga kalau ada pertanyaan seputar yang lain silakan. Oke, berikut ya. Kelas notebook ya.
Oke, terima kasih untuk trainer kita. Kita masih lanjut ya Bapak Ibu. Jadi kita fixkan ya karena materinya sangat banyak. Jadi kita lanjut lagi pertanyaan. Kemudian pertanyaan, mohon maaf ya Pak Firdaus yang sudah memberikan pertanyaan bisa turunkan tangan ya. Saya masuk ke Ibu Reni Agustina. Bu Reni ya, Bu Reni Agustina, silakan on-kan mic-nya. Oke, kita lewati. Saya masuk membuka pertanyaan untuk. Oke, Bu Reni sudah aktif ya. Oke, Bu Reni, on-kan mic-nya Bu Reni. Oke, mungkin jaringan bermasalah. Oke, Bu Reni bisa nggak? Oke, nggak bisa ya. Oke, kita langsung saja ke Febrianti Musa. Ibu Febrianti bisa on-kan mic-nya, Bu. Ada. Ibu Febrianti. Oke, bismillah ya. Bismillah Bu Febri, silakan dengan pertanyaannya. Pertanyaan saya itu tentang yang tadi buat handout di kelas notebook. Itu tidak bisa di copy paste ya materinya. Kalau yang sudah ada materi terus mau disalin di kelas notebook itu tidak bisa ya di copy paste. Hanya Ya, itu pertanyaan saya Pak Afandi. Oh iya. Oke, terima kasih. Ya, dipersilakan untuk Pak Edi, silakan. Ya. Sebentar, saya share screen lagi. Jadi yang mau di copy paste di handout ya, handout. Iya. Ya. Jadi dari handout satu siswa, ini kita mau copy lagi ke handout siswa yang lain. Begitu maksudnya Ibu Febri ya? Bukan, kan saya sudah punya materi, tapi kan materinya hanya di Word. Jadi saya mau bikin lagi materi yang di kelas notebook. Oh iya. Jadi Terus biar mau ditaruh cepat di, gitu ya. Ya, mau ditaruh Mau di di copy handout siswa. paste sekalian. Iya. Oh iya. Mau di Iya, copy iya. sekalian itu tidak bisa ya. Oh Iya. iya, oke. Ya, sebentar saya contohkan ya. Jadi pertama Ibu Febri di bagian ini collaboration space-nya atau di paling atas deh, di bagian welcome ini ya. Ibu Febri bikin dulu page ya, page yang untuk ditaruh di dalam handout ya. Itu di home ya, home. Oh, misalnya ini materi tentang apa? Ini kita paste di sini materinya ya. Misalnya kita buka di Google. Misalnya ini ya. Di sini. Nah, ini materi ini yang ada di page yang ini akan kita taruh di handout semua siswa. Maksudnya begitu kan Ibu Febri ya? Iya, iya. Ya, jadi kita pilih kelas notebook. Jadi sudah pertama kita buat dulu di bagian welcome atau di bagian collaboration space. Sebenarnya di bagian welcome saja, kita bikin page baru. Kita sesuaikan ini telannya, materinya telan. Terus kita pilih kelas notebook. Ini yang kita distribusi ya. Kita distribusi page ini ke semua siswa. Kita pilih distribusi page. Terus nanti di tujuannya nanti di siswa kita taruh di handout ya. Handout kita tandai, nanti kalau handout kita klik distributnya aktif ya.
Kalau kita klik sekali lagi, distributnya tidak aktif ya. Ini kita klik aktif distributnya, baru kita klik distribut ya. Sama tadi ini. Ya. Kita tunggu sebentar sampai selesai. Ya, kalau ini sudah, dan maka Ibu Febri bisa lihat di handout peserta didik sudah ada yang namanya page yang namanya Velan. Ya. Peserta didik yang satu, Pak Rahman, so ada. Di peserta didik yang kedua, handout lagi, sudah ada yang namanya Velan ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi peserta didik, itu dia hanya bisa melihat kelas notebooknya. Dari kelas notebooknya dia hanya bisa melihat bahwa sudah ada di handoutnya ada yang namanya materi tentang Velan. Khusus untuk dia ya, yang ada di sini, yang di Pak Sandy dia tidak bisa lihat. Ini akunnya Pak Rahman Hiola. Dia hanya bisa lihat ini yang Velan tadi yang distribusi, tapi di sisi guru kalau kita lihat itu sudah ada semua. Di Pak Rahman ada handout tentang Velan, dan di Pak Sandy juga sudah ada handout tentang Velan. Makanya Bapak Ibu, kita gunakan distribusi, karena kalau kita mau copy satu-satu, kalau hanya 2 orang peserta didiknya, saya kira mungkin bisa ya. Misalnya ini saya copy lagi. Tapi kalau peserta didiknya banyak, sebaiknya kita gunakan fasilitas distribusi page ya. Kalau kita copy paste biasa bisa langsung ke handout itu, tapi agak merepotkan kalau siswanya banyak. Lebih baik kita menggunakan distribusi halaman ya, distribusi halaman. Nah, kalau distribusi session itu kita bikin dulu session ya. Nanti di peserta didik akan ketambahan session baru ya. Selain kuis, handout, homework atau kelas notebook, kalau kita bikin session baru, nanti di peserta didik pun akan tertambah 1 session baru. Jadi kita bikin session baru, terus kita distribusi ke seluruh peserta didik, itu bisa menggunakan distribusi session ya. Ini dia, distribusi session. Ya. Saya kira itu Ibu Febri. Jadi gunakan saja distribusi page. Caranya klik dulu kelas notebook, terus distribusi ke seluruh peserta didik menggunakan menu distribusi page-nya. Pak Edi. Ya. Gimana? Kalau materinya yang di-copy dari Word gimana Pak Edi? Oh, itu biasa. Di-copy paste. Di-copy Ya, paste saja. copy paste saja. Kanan di situ ya. Iya, bisa, klik ya. kanan, paste saja. Nggak ada masalah ya. Oh iya. Ya, makasih Pak Edi. Ya. Oke, terima kasih Bu Fitri ya, terima kasih. Sekiranya sudah jelas ya. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan dari sekiranya sudah jelas ya Bu ya. Kita masuk ke pertanyaan Pak Midun ya, Midun Tahir. Pak Midun Tahir bisa aktifkan mikrofonnya Pak. Pak Midun Tahir. Halo, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan Pak Midun ya. Selamat pagi Pak Edi, Pak Afandi. Saya ingin menanyakan tadi Bapak telah menjelaskan tentang pembuatan kelas notebook. Nah,
apabila saya membuat suatu materi atau apa itu konten lah atau apa, misalnya saya sudah edit beberapa, apakah linknya itu berubah tetap Pak? Misalnya saya sudah simpan satu konten atau materi, kemudian sudah saya simpan di kelas notebook, kemudian tiba-tiba saya ingin edit lagi, apakah linknya berubah atau masih menggunakan link yang sama? Oke, itu saja Pak Midun. Satu saja. Aduh Pak, yang kebetulan di sini saya masih bingung kan di tugasnya Pak, untuk menyematkan link kelas notebook yang telah kita buat untuk tugas webinar kita yang hari ini. Linknya itu mengambil dari mana Pak? Soalnya tadi sempat jaringannya sempat tidak bagus, jadi tidak sempat menyimak dengan baik. Untuk menyematkan link, kira-kira linknya diambil dari mana untuk kelas notebook ini? Hanya itu saja Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, dipersilakan Pak Edi. Ya. Oh iya, sebentar. Oke. Silakan menunggu ya. Untuk peserta yang ingin bertanya ya, silakan mengancungkan tangan ya, bisa raise hand ya, Bapak Ibu. Pak Midun. Silakan. Silakan Pak. Ya, jadi link yang kita buat bukan hanya di kelas notebook, di Teams, di Word Online, di Office Online. Itu link yang kita buat, terus kita merubah konten di link yang itu tidak akan berpengaruh terhadap link itu Pak. Jadi Bapak bisa silakan diedit, link itu terpakai terus. Jadi alamat ke konten itu tidak akan berubah meskipun isi dari konten itu kita rubah. Jadi seperti itu. Jadi sekali kita bagi link itu dan di dalamnya kita rubah kontennya, kita tambahkan segala macam, dan link itu misalnya kita sudah bagikan minggu lalu, itu masih berlaku. Jadi yang jelas ketika mereka buka akan terupdate sesuai konten yang kita edit, ya, sesuai dari yang kita edit. Berikutnya pertanyaan kedua tentang kelas notebook. Linknya diambil di mana? Ini saya contohkan, ini kan sudah terbuka ya kelas kita, kelas notebooknya. Ini Bapak Ibu tinggal get link to tim. Jadi sama seperti kemarin kita bikin link ke tim ya. Itu juga sama tadi ya. Jadi yang disematkan ini adalah link ke tim ini, ke kelas notebook yang ini ya. Kelas notebook yang ini, jadi kita klik ini nama timnya, latihan kelas notebook. Nanti Bapak Ibu dipilih saja tim yang Bapak Ibu buat kemarin, ya. Terus diklik lagi more optionnya, terus pilih get link to team. Ini link yang disematkan, Bapak Ibu, untuk kelas notebooknya. Saya kira itu Pak Midun. Oke, Pak Midun ya, sekiranya jelas ya Pak. Oke, Pak Midun ya, bisa ya, jelas ya. Pak Midun bisa turunkan tangannya ya. Kemudian kita masuk di pertanyaan berikut, Ibu Dwi Larasati. Oke. Boleh saran Pak? Saran Pak? Ibu Dwi Larasati. Oke, dipersilakan Bu. Ya, sebentar Pak. Oke. Boleh saran Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ini Pak, saya ada kendala. Kalau mau mengirim tugas ke siswa, itu kan siswanya harus punya akun. Apakah kita bisa mengajukan Mic-nya dimatikan dulu yang lain kita Pak. punya akun secara pribadi? Caranya bagaimana? Oke, terima kasih ya. Mohon mic-nya ya, Bapak Ibu, yang lain bisa dimatikan ya. Boleh diulangi lagi Bu pertanyaannya Bu Dwi?
Bisa diulangi lagi, Bu? Oh iya, makasih. Oke. Assalamualaikum. Ya, silakan lanjut, lanjut Bu, lanjut ya, silakan. Iya. Kalau kita ingin membagikan tugas ke siswa, kan tadi syaratnya siswa itu harus memiliki akun. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana apakah kita bisa mengajukan siswa kita untuk memiliki akun secara pribadi, maksudnya bukan melalui sekolah gitu. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Dipersilakan untuk trainer ya, Pak Edi. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Seperti ini, pada saat ini kita aktif di di meeting. Di meeting ini Bapak Ibu bisa lihat di partisipan ya. Kalau Bapak Ibu klik di Teams di partisipan, itu ada nama-nama kita peserta meeting hari ini. Ya kan? Ada kurang lebih 185 peserta. Nah, kemarin saya lihat ada teman yang masuk, tapi dia menggunakan akun yang bukan akun guru inovatif. Dia juga saya lihat masuk ke dalam sini, ikut meeting dengan kita, tapi dia statusnya di sini tamu. Statusnya dia tamu karena dia tidak menggunakan akun guru inovatif, akun organisasi atau akun lembaga yang sudah disetting dari master guru inovatif. Di pembagian atau di pembuatan kelas, jadi saya sendiri belum pernah mencoba siswa yang menggunakan akun pribadi, misalnya akun akun yang lain ya, untuk bergabung di kelas ya. Jadi mohon maaf Ibu, saya juga belum pernah mencoba seperti itu. Nah, biasanya yang saya buat adalah siswa tersebut memang sudah memiliki akun Office 365. Nah, Bapak Ibu sebenarnya tidak susah untuk membuat akun. Misalnya di sekolah Bapak Ibu mintakan saja ke admin sekolah untuk membuat akun di Office 365. Nah, di Office 365 itu ketika kita membuat akun, jika kita belum mempunyai domain, Bapak Ibu mungkin pernah dengar sekolah, kan biasanya sekolah itu ada domainnya, misalnya SMK Negeri 1 Gorontalo.sch.id. Nah, kalau kita belum menggunakan domain itu untuk pembuatan akun, kita bisa menggunakan domain yang disediakan oleh Microsoft. Jadi misalnya nama saya misalnya edison@smkn1onmicrosoft.com. Jadi Microsoft sendiri menyediakan domain yang sementara sebelum kita menggunakan domain sekolah kita untuk pengajuan. Jadi kalau tidak salah itu batas waktunya domain sementara itu 6 bulan. Kalau kita bikin domain sementara di Microsoft, itu batas waktunya 6 bulan. Domain sementara itu aktif. Setelah itu dia kalau kita tidak ajukan untuk domain tetap, maka dia akan ditutup dengan sendirinya oleh Microsoft. Nah, itu bisa Bapak Ibu untuk belajar gunakan domain sementara itu untuk sekolah kita. Nanti Bapak Ibu bisa kemarin saya sudah membagi di grup, kemarin juga di grup WA kami ada teman yang bertanya tentang itu, terus saya sudah coba bagikan materi tentang deploy Office 365. Jadi Bapak Ibu bisa coba ya. Tapi kalau Bapak Ibu agak kesulitan, bisa minta tolong ke admin sekolah atau ke guru-guru IT di sekolah untuk membuat itu.
Dan itu prosesnya cepat Bapak Ibu, tidak lama, sebentar saja. Untuk proses pengajuannya tidak sampai 1 minggu Bapak Ibu. Saya itu kemarin mengajukan untuk sekolah kami, saya ajukan hari Minggu sore kalau tidak salah, hari Rabu sudah ada jawabannya. Hari Rabu, verifikasinya. Dan setelah diverifikasi, saya diminta untuk akan ada tindak lanjutnya kira-kira dari hari Rabu itu selisih 1 hari. Jumat sudah ada, sudah resmi kita keluar akunnya dan diinformasikan oleh Microsoft, pihak Microsoft. Dan mereka biasanya langsung merespon kita dengan sangat cepat Bapak Ibu. Ketika kita mengajukan, biasanya mereka langsung respon kita pada beberapa saat setelah kita menghubungi mereka melalui email. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi kalau untuk menggunakan akun biasa saya sendiri belum pernah coba, tapi kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat sekarang di meeting itu ada yang tadi berusaha masuk menggunakan akun di luar Guru Inovatif, maka dia akan menjadi tamu di sini, dia akan menjadi tamu, ya. Tidak sebagai yang nama kita yang muncul karena kita mempunyai akun Guru Inovatif. Saya kira itu Pak Apandi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu. Oke, terima kasih ya Pak Trainer Pak Edi ya. Sekiranya jelas ya Bu Larasati. Oh iya, sudah jelas Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk lagi dengan pertanyaan Desi Krisanti. Oke, silakan di-on-kan mic-nya Bu Desi. Yang ingin saya tanyakan Pak Edi, saya kan guru matematika nih. Tadi di notebooknya kalau misalkan mau memindahkan tugas kita dari Word, dipindahkan ke notebook, itu kan tinggal di-copy. Pas di-copy, rumus matematikanya tidak muncul tuh Pak. Nah, kalau untuk menulis di notepad-nya, untuk rumus matematika bagaimana Pak? Terima kasih, cuma itu pertanyaannya. Oh iya, saya buka lagi Bu ya, tim study, kelas notebook. Ini nanti Ibu nanti bikin halaman lagi di sini, bikin halaman lagi yang kosong. Terus materi matematika misalnya, ketika Ibu paste di sini rumusnya mungkin tidak ikut ya yang dari Word ya. Nah, di sini kan ya, di sini kita bisa insert, mungkin rumusnya harus ditulis lagi Bu, karena di sini disediakan juga fasilitas itu. Ini math ini. Ya. Ya, nanti Ibu bisa menggunakan rumus-rumus ini ya, bagaimana cara menulisnya ini. Ini ada quick start example misalnya ini. Ini juga saya belum pernah menggunakan ini, jadi saya tadi coba Pak, cuma kok diklik, saya mesti ngetik gimana gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya Pak. Dicoba saja Bu. Divisionnya ada Pak ya? Muncul ya. Divisionnya kan ada. Jawab ini kalau beliau guru matematika, nanti di sela-sela materi Ibu Rawati mungkin bisa diperjelas tentang ini. Saya belum, ini kita coba ini right 1
Oke, Pak. Mohon maaf Pak Edi, trainer ya, Pak. Mohon maaf, suaranya nggak kedengaran. Oh iya, Bu, jadi nanti apa namanya? Mohon maaf, saya juga belum pernah menggunakan ini. Jadi mungkin Ibu bisa coba-coba dulu, dieksplor dulu, ya. Bagaimana menggunakan. Suaranya Pak, mohon maaf tidak kedengaran. Iya, oke. Pak Edi, suaranya nggak Iya, iya. kedengaran. Iya, Pak. Iya, Ibu. Jadi ini saya juga masih mencoba ini bagaimana cara memasukkan rumus-rumus ini. Jadi karena terus terang juga saya belum pernah menggunakan ini rumus math-nya. Nanti bisa kita sambil jalan saya explore dulu Bu ya. Insya Allah nanti kalau ketemu atau Ibu lebih duluan nanti bisa kita berbagi di sini. Oh, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sama-sama Bu ya. Kemudian saya lanjut lagi ya. Di sini ada dua yang mengacungkan tangan, Bu Ani sama Pak Muhammad. Saya mulai dari Pak Muhammad ya. Pak Muhammad ya, bisa on cam mic-nya Pak. Oke, terima kasih Pak kesempatannya. Oke, silakan Pak ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya mau nanya untuk materi Microsoft Note ini kan pematerinya Pak Edison. Apakah nanti di kelas itu harus di-invite juga trainernya Pak Edison sama Pak Afandi atau hanya sebatas trainer kelompok saja? Trainer kelompok saya Bu Rahma. Terima kasih Pak. Ya, trainer kelompok saja Pak. Jadi sesuai kelompok Bapak. Jadi kalau Ibu Rahma, jadi Ibu Rahma saja di timnya. Kalau di kelompok saya berarti saya, kelompoknya Pak Afandi berarti Pak Afandi. Karena untuk lebih memudahkan kami dalam memeriksa tugas Pak. Oh, nggih, masih banyak Pak. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Pak Muhammad ya. Alhamdulillah ya, sudah jelas. Berikut ya Bu Anis. Bu Anis, silakan ya Bu. Aktifkan mikrofonnya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak, ini saya mohon maaf Pak Afandi. Ini kemarin saya ikut 2 kelas, tetapi saya juga senang dengan kelas ini. Istilahnya itu saya punya akun Office 2 Pak. Kadang kalau join tadi Pak Afandi menyampaikan sebagai guest atau tamu ya Pak ya. Kadang saya lupa pakai akun satunya joinnya Pak. Ketika saya di sekolah kan kayak kemarin itu join sambil rapat di sekolah, rapat PPDB itu Pak. Akhirnya otomatis mungkin saya tidak tahu join pakai yang mana, tapi ini saya sudah mulai mengetahui Pak. Tapi saya senang dengan kelas ini kita bisa saling silaturahmi dan mohon maaf Pak untuk tugasnya saya tanya karena ini saya juga bingung Pak karena 2 kelas, satunya juga sama waktunya. Itu terakhirnya kapan Pak ya? Karena saya belum menginput semua tugas ini. Mohon maaf Pak. Insya Allah hari ini saya rapel. Mungkin Pak Afandi sebagai trainer saya di sini bisa menjelaskan tugasnya apa aja dan terakhir kapan gitu loh Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya bantu jawab ya Bu Anis ya. Terima kasih. Ya. Jadi kelas untuk trainer saya Bu itu dari tugas day 1 sampai tugas day 4 ya. Itu batasnya sampai tanggal 13. Jadi saya kasih deadline-nya sampai tanggal 13. Jadi saya kasih tanggal 13 supaya Bapak Ibu tidak kejar-kejaran untuk memasukkan tugas. Nah, bisa lebih memperbanyak waktu lagi untuk mau belajar. Ya, seperti itu ya Bu Anis ya. Terima kasih Pak. Mungkin dijelaskan lagi tugas 1, 2, 3, 4 Pak. Mungkin di grup enggak apa-apa kalau waktunya ini mohon maaf ngambil waktu teman-teman. Terima kasih. Bu. Terima kasih Bu Anis. Jadi tugasnya
itu sudah sangat jelas ya di kelas ya, di asesmen ya yang sudah saya kirimkan. Nanti kalau Bu Anis ada waktu bisa saya langsung hubungi ya untuk iya, mau Pak. untuk mau diperjelas lagi karena tugas itu sudah sangat jelas. Kemarin ada beberapa yang tugasnya itu tidak keluar itu karena ada di pengaturan. Nah, sudah saya buka kok. Sudah saya buka untuk peserta-peserta yang sampai schedule tugasnya itu dimasukkan. Jadi Bu Anis insya Allah untuk lebih jelasnya kita ke kelas ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Oke, tetap semangat Bu Anis ya. Adapun semua ya tetap semangat. Setiap pertanyaan insya Allah kita bisa tampung Bu ya. Oke, berikut kita masuk ke pertanyaan dari Bu Suhria ya. Boleh saran Pak? Oke, boleh Pak, boleh. Ya, bismillah Pak. Oke, makasih. Jadi Pak, sarannya itu kalau bisa, ini kan banyak yang ketinggalan. Nah, kalau bisa itu dibuatkan video supaya yang lain bisa mengikuti. Nah, alasannya kan ada yang lelet jaringan, yang tersekat langsung. Itu Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Oke, terima kasih Pak. Insya Allah Pak ya, saya bantu jawab lagi Pak. Di masing-masing trainer kita itu sudah menyediakan ya. Kalau di kelas saya Pak, saya alhamdulillah saya sudah menyediakan semua tutor ya full lengkap untuk Office 365. Dan insya Allah setelah pelatihan ini saya akan bagikan ke teman-teman kelas saya. Untuk kelas-kelas lain yang tadinya Pak Edi sama Pak dan Ibu Rahma, insya Allah ikuti saja ya, ikuti saja perkembangan. Adapun dari Bapak Ibu semua yang sekiranya ada pertanyaan tidak sempat kami respon, ditunggu aja, insya Allah kami cepat merespon. Apa ya? Kira-kira ya sudah jelas ya Pak? Ada saya tambahkan Pak Afandi, saya tambahkan. Oke, bismillah Pak. Ya, silakan Pak trainer kita ya. Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu mohon ya, ya saya mute dulu ya, Pak. Iya tak. Aji, Bentar ya, saya mute dulu mic-nya semua ya, agak ribut. Oke, silakan Pak Edi, silakan ya. Silakan on-kan mic-nya, Pak. Ya, saya tambahkan untuk tadi pertanyaannya Ibu ke Pak Afandi ya. Kalau punya 2 akun, Bapak Ibu pastikan akun aktif kita itu makanya di setiap akun itu kita taruh foto ya, dibedakan fotonya sehingga kan kalau kita masuk di akun yang sekolah pakai foto yang ini, kalau kita akun guru inovatif pakai foto yang ini, sehingga artinya kita tidak salah lagi. Kok di sini nggak bisa, ternyata akun yang aktif akun sekolah. Itu jadi Bapak Ibu pastikan di akunnya itu digunakan foto yang berbeda. Nah, berikutnya yang kedua yang tentang video, ya saya kira itu sarannya bagus sekali Pak. Nanti insya Allah kita akan bagikan video-video tentang tutorial bagaimana menggunakan Office 365. Nah, Bapak Ibu, informasi bahwa saat ini pelatihan guru inovatif itu berlangsung bukan hanya di kami, tapi di seluruh Indonesia dan dilaksanakan dengan pesertanya yang banyak dan trainer juga sangat banyak. Nah, ketika mereka melakukan meeting seperti ini kan ada yang merecord ya, ada meeting ini direkam. Kalau sekarang saat ini meeting kita ini direkam oleh, itu bisa kita lihat di sini Ibu Juwarni SPD yang melakukan perekaman, Ibu Juwarni ya. Nah, semua rekaman-rekaman ini akan tersimpan di aplikasi yang namanya, saya ulangi ya, Office 365. Kalau kita buka Office 365 di portal office.com itu akan muncul seperti ini.
Nah, ada yang namanya aplikasi Steam ya, Steam. Nah, ini kalau ini kita lebarkan lagi. Kalau tidak muncul di sini kita lebarkan lagi. Lebarkan lagi, ada yang namanya stream ya. Nah, ini stream. Mohon maaf, stream. Bapak Ibu buka saja ini. Stream. Nanti akan masuk ke ini seperti apa namanya ya, streamingnya Office 365. Jadi semua yang pernah membuat konten di Office 365 itu akan ada di sini. Yang pernah melakukan meeting ya, itu akan ada di sini. Ya. Nah, ini rekaman-rekaman meeting di kegiatan-kegiatan kemarin. Ini Bapak Ibu bisa explore ini yang pernah dibuat oleh teman-teman trainer seluruh Indonesia, ada di sini. Nah, bagaimana dengan meeting kemarin? Misalnya yang Bapak Ibu ingin lihat meeting yang kita kemarin, itu Bapak Ibu bisa cari di sini ya. Find content, terus atau di sini di search ini video. Ya, kita tinggal cari video ini. Ini berbagai macam video tentang pelatihan ini. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kalau yang rekaman kita itu tergantung siapa yang ngerekam ya. Kalau kita nyari berdasarkan judul juga bisa. Kita nyari berdasarkan orang yang ngerekam juga bisa, ya. Misalnya tadi Ibu Juwarni yang ngerekam ya. Ini kita akan cari videonya di sini. Kalau kemarin Ibu Rahmawati sempat merekam. Ini Ibu Rahmawati Polontalo. Nah, ini. Maka yang kemarin video-video yang Ibu Rahmawati rekam, yang pernah rekam itu akan muncul di sini ya. Jadi bisa dicari berdasarkan judul kegiatannya atau berdasarkan orang yang melakukan ngerekam ya, yang melakukan perekaman. Saya kira itu Bapak Ibu. Di sini saya lihat kalau Bapak Ibu lihat sudah banyak ini video-video tentang webinar ya. Ini meeting-meeting yang dilaksanakan seperti yang kita lakukan ini, yang sedang berlangsung di seluruh Indonesia. Saya kira itu Pak Pandi, dan waktu kita juga sudah selesai Pak Pandi. Pindah ke materi berikutnya punyanya Ibu Rahmawati tentang SWAY. Silakan Pak Pandi untuk menutup sesi kita dan diserahkan ke Ibu Rahmawati. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat pagi ya. Semangat siang, pagi menjelang siang Bapak Ibu ya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai materi kita tentang kelas notebook. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi SWAY. Ya, bentar ya Pak. Bentar ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan masuk materi tentang SWAY Bapak Ibu ya. Ini